Sudah bisa dimulai, Bu Lisa. Oh, baik, Ibu. Untuk suara saya sudah terdengar dengan jelas ya? Sudah, Bu. Oh, ya, untuk hari ini mohon izin untuk mematikan video ya, Bu, karena di sini sedang hujan, jadinya takut sinyalnya nanti nggak stabil. Baik, Bu. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Hari ini kita akan belajar bersama tentang respon imun terhadap tumor dan jaringan cangkok atau jaringan transplantasi. Kanker dan transplantasi organ adalah dua keadaan klinis di mana peran sistem imun mendapat perhatian yang sangat besar. Pada kanker, terdapat keyakinan bahwa meningkatkan imunitas terhadap tumor mempunyai harapan tinggi untuk pengobatan. Sedangkan sebaliknya, pada transplantasi organ, respon imun terhadap jaringan transplantasi justru merupakan rintangan untuk keberhasilan dari transplantasi. Ini adalah respon imun terhadap tumor untuk yang pertama. Fungsi fisiologi sistem imun adaptif adalah untuk mencegah pertumbuhan yang berlebihan sel yang bertransformasi dan menghancurkan sel-sel tersebut sebelum mereka menjadi tumor yang berbahaya. Pengendalian dan eliminasi sel ganas oleh sistem imun disebut dengan imun surveillance. Kemudian ini adalah tabel bukti yang mendukung konsep bahwa sistem imun bereaksi melawan tumor. Yang pertama, infiltrat limfositik di sekitar tumor dan pembesaran kelenjar limfa regional berkorelasi dengan prognosis yang lebih baik. Ditarik kesimpulan bahwa respon imun terhadap tumor menghambat pertumbuhan dari tumor tersebut. Kemudian yang kedua,
Transplant tumor singenik akan ditolak oleh hewan dan akan lebih cepat jika hewan tersebut sebelumnya telah terpapar dengan tumor tersebut. Imunitas terhadap transplant atau jaringan cangkok dapat dipindahkan oleh limfosit dari hewan ke penderita tumor. Kesimpulan yang bisa ditarik yaitu penolakan tumor menunjukkan sifat-sifat imunitas adaptif dan diperantarai oleh limfosit. Kemudian yang ketiga, individu dengan imunodefisiensi mempunyai peningkatan angka kejadian beberapa jenis tumor tertentu. Kesimpulannya, sistem imun melindungi dari pertumbuhan tumor. Kemudian yang keempat, blokade terapeutik terhadap reseptor penghambat, misalnya pada PD1 dan CTLA4, dapat menyebabkan remisi tumor. Kesimpulannya, tumor menghindari pengawasan imun sebagian karena pengikatan reseptor penghambat pada sel T. Antigen tumor. Tumor ganas itu mengekspresikan berbagai jenis molekul yang mungkin dapat dikenali oleh sistem imun sebagai antigen asing. Jadi jika sistem imun itu mampu bereaksi terhadap tumor pada seorang individu, tumor tersebut pasti akan mengekspresikan antigen yang dilihat oleh yang bisa dilihat oleh sistem imun yang dikenali sebagai antigen asing atau non-self. Kemudian untuk antigen tumor itu dikelompokkan dalam beberapa kelompok. Yang pertama adalah produk berbagai gen yang bermutasi. Untuk pengurutan dari sekuen gen tumor yang terbaru itu mengungkapkan bahwa pada tumor manusia yang sering dijumpai pada tumor manusia itu banyak sekali mutasi berbagai gen yang tidak berperan pada perkembangan tumor yang dinamakan dengan mutasi penumpang atau passenger mutation. Produk gen yang berubah ini dapat merangsang respon imun adaptif terhadap tumor pasien. Kalau yang kedua, produk dari antigen tumor itu adalah produk onkogen atau gen penekan tumor atau tumor supresor gen yang bermutasi. Nah, untuk yang ini diperkirakan dia akan terlibat dalam transformasi keganasan. Nah, di sini dinamakan mutasi pengemudi. Kalau yang tadi kan mutasi penumpang ya atau messenger mutation, kalau di sini itu driver mutation. Nah, untuk yang jenis mutasi ini itu dapat menyandi protein yang dilihat sebagai antigen asing. Protein baru yang dihasilkan melalui translokasi titik belah atau breakpoints yang dapat berperan sebagai antigen tumor. Kemudian yang ketiga ada protein yang diekspresikan secara tidak lazim. Contohnya ini adalah protein diri atau self protein yang hanya diekspresikan pada embrio. Nah, itu tidak akan memicu toleransi pada orang dewasa. Dengan demikian, bila protein yang sama diekspresikan pada tumor, maka kemungkinan akan dapat dikenali sebagai antigen asing oleh sistem imun. Kemudian yang keempat ada antigen viral. Pada tumor yang disebabkan oleh virus onkogenik, antigen tumor mungkin merupakan produk dari virus. Kemudian ini adalah gambar dari tipe-tipe antigen tumor yang dikenali oleh sel T yang tadi. Jadi yang pertama ini adalah protein diri yang mengalami mutasi dan tidak berperan pada tumorigenesis. Contohnya ini berbagai protein mutan pada tumor hewan dan tumor manusia yang dipicu oleh bahan karsinogen atau radiasi. Kemudian yang kedua ada produk onkogen atau gen penekan tumor yang bermutasi. Contohnya produk onkogen adalah RAS, protein fusi, BCR atau ABL. Kemudian produk gen penekan tumor seperti protein P53 yang bermutasi. Lalu yang ketiga ada protein diri yang diekspresikan menyimpang atau berlebih. Ini contohnya adalah tirosinase, GP100, antigen kanker pada testis dan pada berbagai tumor. Kemudian ada virus onkogenik, contohnya pada protein E6, E7, human papillomavirus pada karsinoma serviks, protein F6 pada limfoma yang diinduksi oleh EBV. Mekanisme imun penolakan tumor. Prinsip mekanisme imun eradikasi tumor adalah untuk membunuh sel tumor yang dilakukan oleh CTL atau sitotoksik T limfosit yang spesifik untuk antigen tumor.
Respon dari CTL terhadap tumor itu dipicu oleh pengenalan antigen tumor yang disajikan oleh APC. Jadi sebagian besar dari antigen tumor yang menimbulkan respon imun pada individu yang terkena tumor adalah protein sitosolik atau protein inti yang disintesis secara endogen dan dipresentasikan sebagai peptida yang akan berikatan dengan MHC kelas 1. Jadi ketika dia berikatan dengan MHC kelas 1, pastinya nanti kan akan mengaktifkan dari sitotoksik sel T sitotoksik ya, bukan sel T yang helper. Karena di sini yang berperan adalah CTL. Kemudian ini adalah diagram tentang respon imun terhadap tumor. Jadi antigen tumor itu akan ditangkap oleh sel dendritik inang dan respon selanjutnya diawali di dalam organ limfoid perifer atau sekunder. Sel CTL spesifik tumor bermigrasi kembali ke tumor lalu membunuh tumor tersebut. Jadi di sini adalah tumornya, kemudian ini adalah ketika terjadi aktivasi dari sel T CD8+ atau sel T sitotoksik yang spesifik terhadap antigen tumor, kemudian dia akan melakukan migrasi, ini CTL-nya, migrasi dari CTL spesifik menuju tumor, lalu pembunuhan sel tumor oleh CTL. Nah, kemudian setelah itu ini ada sel dendritik juga, kemudian antigen tumor yang difagositosis tadi ini kembali ke sini, masuk ke sini. Nanti seperti itu, kayak sebuah siklus gitu. Kemudian ini mekanisme penghindaran respon imun oleh tumor. Respon imun seringkali gagal untuk mengontrol pertumbuhan tumor karena tumor berkembang untuk menghindar dari pengenalan imun atau menahan mekanisme dari efektor imun. Mekanismenya ini mekanisme tumor untuk menghindari destruksi oleh sistem imun. Ini yang pertama, beberapa tumor menghambat ekspresi antigen yang menjadi sasaran terhadap serangan sistem imun. Tumor ini disebut sebagai varian yang kehilangan antigen atau antigen loss varian. Nah, jika antigen yang hilang tersebut tidak terlibat dalam pemeliharaan sifat-sifat keganasan tumor, maka sel tumor varian tersebut akan terus tumbuh dan menyebar. Kemudian yang kedua, tumor lain ada yang menghambat ekspresi dari MHC kelas 1, sehingga mereka tidak dapat menyajikan antigen kepada sel T CD8+ atau sel T sitotoksik. Kemudian sel NK atau neutralizer itu akan mengenali molekul yang diekspresikan oleh sel tumor, namun tidak pada sel normal. Dan pada sel NK yang teraktivasi jika sel targetnya tidak mempunyai molekul MHC kelas 1. Oleh karena itu, sel NK mempunyai mekanisme untuk membunuh sel tumor yang negatif MHC kelas 1 atau kelas 1 MHC negatif tumor. Kemudian yang ketiga, tumor mengikat jalur yang menghambat aktivasi dari sel T. Nah, beberapa tumor itu dia mengekspresikan ligan untuk reseptor penghambat sel T, misalnya PD1. Tumor juga mungkin hanya memicu sedikit produksi dari kostimulator seperti B7 pada APC yang menyebabkan kecenderungan peningkatan yang lebih memilih reseptor penghambat CTL4 daripada sel T, daripada perangsang CD28. Kemudian yang keempat, terdapat tumor lain yang dapat mensekresi sitokin imunosupresif, misalnya transforming growth factor atau memicu sel T regulator yang menekan respon imun. Ini adalah gambaran bagaimana tumor menghindari respon imun. Imunitas antitumor berkembang ketika sel T mengenali antigen tumor dan diaktifasi. Sel tumor dapat menghindari respon imun dengan menghilangkan ekspresi dari antigen atau molekul itu MHC dengan menghasilkan sitokin imunosupresif atau ligan untuk reseptor penghambat pada sel T, misalnya PCL1. Untuk gambarnya ini adalah imunitas antitumor. Ada sel tumor, MHC molekul, antigen tumor, kemudian dia akan dikenali oleh sel T spesifik untuk antigen tumor.
Nah, ini terjadi pengenalan sel T terhadap antigen tumor yang menyebabkan aktivasi dari sel T. Nah, tapi ketika terjadi kegagalan, ini kegagalan menghasilkan antigen tumor, itu sel tumor dengan antigen yang kehilangan varian. Dia tidak ada pengenalan tumor oleh sel T, sehingga sel tumornya lolos. Ini mutasi pada gen MHC atau gen yang diperlukan untuk pemrosesan antigen. Ini sel tumor yang kekurangan MHC1. Di sini juga tidak ada pengenalan tumor oleh sel T, karena kan tadi kekurangan MHC kelas 1. Kemudian ini ada produksi protein imunosupresif atau ekspresi protein permukaan penghambatan sel. Jadi ini hubungannya dengan reseptor penghambat dan ligan penghambat. Dan di sini ada sitokin imunosupresif, sehingga terjadi hambatan dari aktivasi sel T. Lalu ini ada imunoterapi kanker. Imunoterapi kanker, strategi utama imunoterapi kanker bertujuan untuk memberikan efektor antitumor berupa antibodi dan sel T kepada pasien, memberikan imunisasi aktif pada pasien untuk melawan tumor, dan merangsang respon antitumor pasien itu sendiri. Ini adalah perkembangan dari imunoterapi kanker mulai dari tahun 1863. Ini ada deskripsi infiltrat imun oleh Virchow. Kemudian 1891 dikembangkan pengobatan kanker menggunakan produk bakterial oleh Coley. Kemudian tahun 1957 ini hipotesis tentang immunosurveillance oleh Burnett and Thomas. Kemudian tahun 1976 ada penelitian pertama menggunakan BCG pada kanker kandung kemih. Kemudian tahun 1989 ini ada penelitian pertama tentang IL-2. Lalu tahun 1985 ada penelitian pertama menggunakan ini transfer sel pada kanker. Selain itu tahun 1985 juga ada penelitian pertama tentang TNF-alpha pada melanoma. Lalu dilanjutkan tahun 1991 sampai 1994. Ini ada karakterisasi antigen terkait tumor pada manusia. Terus tahun 1992 adalah penelitian pertama tentang fusi tungkai terisolasi dengan TNF pada melanoma dan sarkoma. Lalu tahun 2009 ada vaksinasi HPV untuk mencegah neoplasia cervix uteri. Lalu tahun 2010 ada persetujuan FDA vaksin DC pada kanker prostat. Lalu tahun 2011 ini ada terobosan FDA untuk terapi CAR terapi pada leukemia. Selain itu juga ada persetujuan dari FDA untuk anti-CTLA-4 antibodi pada melanoma. Lalu di 2014 ini lanjutan yang ini tadi, dan ada persetujuan FDA antibodi anti-PD1 pada melanoma. Kemudian ini ada imunoterapi pasif. Di sini ada 3 macam. Yang pertama adalah terapi antibodi. Jadi di sini menggunakan antibodi monoklonal. Antibodi monoklonal terhadap berbagai antigen tumor itu telah digunakan untuk mengobati banyak kanker. Antibodi akan mengikat antigen tumor lalu mengaktifkan mekanisme efektor inang, misalnya fagosit atau sistem komplement. Contohnya ini ada antibodi yang spesifik untuk CD20 yang diekspresikan oleh sel B, digunakan untuk mengobati tumor sel B, misalnya dalam kombinasi kemoterapi. Kemudian yang kedua ada terapi seluler adaptif. Untuk yang terapi seluler adaptif ini, limfosit T itu dapat diisolasi dari darah atau infiltrat tumor pasien, kemudian diperbanyak melalui kultur dengan faktor pertumbuhan, kemudian disuntikkan kembali ke pasien yang sama, yang diambil darahnya tadi. Sel-sel tersebut diduga mengandung CTL spesifik tumor tertentu yang dapat mengenali tumor, lalu dia akan menghancurkannya. Lalu yang ketiga ada reseptor antigen kimerik.
Dalam modifikasi terapi sel T yang lebih baru, reseptor antigen generik yang mengenali antigen tumor dan digabungkan pada domain sinyal intraseluler secara genetik dimasukkan ke sel T dari pasien, dan sel-sel ini diperbanyak secara ex vivo lalu ditransfer kembali ke pasien tersebut. Untuk yang untuk yang imunoterapi yang itu menggunakan antigen chimerik itu digunakan pada beberapa jenis leukemia, penyakit leukemia. Lalu ini stimulasi respon imun antitumor inang. Respon imun inang terhadap tumor dapat ditingkatkan dengan vaksinasi antigen tumor atau dengan menghambat mekanisme penghambatan yang menekan imunitas antitumor. Stimulasi respon imun antitumor inang dapat menggunakan 3 macam, ada vaksinasi, penghambatan checkpoint, dan terapi sitokin. Untuk yang vaksinasi ini salah satu cara untuk merangsang imunitas aktif terhadap tumor dengan vaksinasi pasien dengan sel tumor atau antigen sel tumor dari pasien itu sendiri. Kemudian kalau yang penghambatan checkpoint, ini tumor itu dapat mengaktifkan mekanisme regulator yang akan menekan respon imun yang menyebabkan munculnya pendekatan baru yang menjanjikan serta paradigma baru dalam imunoterapi tumor. Untuk yang prinsip penghambatan checkpoint ini, itu dia meningkatkan respon imun inang terhadap tumor dengan melakukan blokir sinyal penghambatan yang normal untuk limfosit. Sehingga dia akan menyingkirkan checkpoint atau rem pada respon imun. Untuk yang di ini, penghambatan checkpoint itu yang ditargetkan adalah CTLA4 dan PD1. Kalau yang terapi sitokin itu dia meningkatkan respon imun antitumor dengan sitokin itu yang digunakan adalah interleukin 2. Tapi penggunaan ini masih terbatas karena efek dari efek toksiknya itu serius yang terjadi pada dosis tinggi. IL-2 itu juga bisa meningkatkan jumlah dan fungsi dari sel T regulator yang dapat mengganggu imunitas antitumor. Ini adalah gambar dari strategi untuk meningkatkan respon imun antitumor. Untuk yang gambar A, ini imunitas pasif dengan memberikan sel T atau antibodi spesifik tumor. Jadi di sini ada sel T yang diambil dari pasien dan dikembangkan di kultur. Namun kalau yang ini adalah antibodi monoklonal yang spesifik untuk antigen tumor. Kemudian dilakukan pemindahan sel T atau antibodi yang spesifik tumor ke dalam pasien yang mengalami kanker. Kemudian di sini akan terjadi pengenalan oleh antibodi atau sel T dalam pembunuhan sel tumor. Kalau yang gambar B ini adalah blokade dari checkpoint. Imunitas aktif ditingkatkan oleh blokade molekul penghambat sel T. Di sini ada antibodi monoklonal spesifik untuk reseptor penghambat, misalnya PD1 dan CTLA4 pada sel T. Kemudian dilakukan transfer antibodi ke dalam pasien yang mengalami kanker. Lalu di sini antigen tumor yang baru akan dikenali. Di sini ada antibodi yang memblokade reseptor penghambat. Ini ada sel T yang spesifik tumor yang akan membentuk kompleks seperti ini. Mereka akan berikatan, lalu terjadi aktivasi dari sel T spesifik tumor dan pembunuhan dari sel tumor. Untuk yang tadi respon imun terhadap itu tumor, sekarang yang kedua adalah respon imun terhadap jaringan transplantasi. Gen yang paling berperan terhadap penolakan jaringan transplantasi sangat erat kaitannya dengan gen mayor histokompatibilitas kompleks atau MHC. Nah, ini adalah istilah-istilahnya. Untuk individu yang memberikan jaringan cangkok itu disebut dengan donor, individu yang menerima jaringan cangkok disebut resipien atau inang, hewan yang identik satu sama lain, dan cangkoknya jaringan yang dipertukarkan antara hewan tersebut itu disebut dengan
singenik. Kemudian kalau hewan dan jaringan cangkok dari satu spesies yang berbeda dengan hewan lain dalam spesies yang sama dinamakan allogenik. Kalau hewan dan jaringan cangkok dari spesies yang berbeda dinamakan xenogenik. Cangkok dari jaringan allogenik dan xenogenik juga dinamakan dengan allograf dan xenograf. Keduanya ini akan selalu ditolak oleh resipien dengan sistem imun yang normal. Antigen yang menjadi sasaran penolakan itu dinamakan alloantigen dan xenoantigen. Sedangkan antibodi dan sel T yang bereaksi melawan antigen tersebut disebut sebagai alloreaktif dan xenoreaktif. Ini adalah tabel tentang bukti yang menunjukkan bahwa penolakan jaringan cangkok adalah reaksi sistem imun adaptif. Di sini buktinya yang pertama adalah paparan sebelumnya pada molekul MHC donor akan mempercepat penolakan jaringan cangkok. Kesimpulannya, penolakan jaringan cangkok menunjukkan adanya memori dan spesifitas. Ini adalah dua sifat utama dari imunitas adaptif. Kemudian yang kedua, kemampuan menolak suatu jaringan cangkok dengan cepat dapat ditransfer oleh limfosit dari individu yang telah tersensitasi ke individu yang masih naif. Kemudian kesimpulannya, penolakan jaringan cangkok diperantarai oleh limfosit. Lalu yang bukti ketiga, penurunan atau inaktivasi limfosit T oleh obat-obatan atau antibodi akan menyebabkan penurunan penolakan dari jaringan cangkok. Kesimpulannya, penolakan jaringan cangkok itu memerlukan limfosit T. Antigen transplantasi. Antigen allograf yang menjadi sasaran utama reaksi penolakan adalah protein yang disandingkan oleh MHC. Kalau pada manusia itu namanya HLA atau Human Leukocyte Antigen. Kemudian respon terhadap antigen MHC oleh sel dari individu yang berbeda adalah salah satu respon imun terkuat yang diketahui. Induksi respon imun terhadap transplant. Untuk sel T itu dapat mengenali molekul MHC allogenik pada jaringan cangkok yang disajikan oleh sel dendritik donor dalam jaringan cangkok atau alloantigen jaringan cangkok dapat diproses dan disajikan oleh sel dendritik inang. Jalur penyajian antigen jaringan cangkok itu ada dua, yaitu pengenalan langsung dan allo langsung dan pengenalan allo tidak langsung. Untuk gambarnya seperti ini. Jadi kalau yang pengenalan allo langsung itu sebagian besar dari jaringan itu mengandung sel dendritik dan pada waktu jaringan itu ditransplantasikan, sel dendritik akan terbawa oleh jaringan cangkok tersebut. Apabila sel T pada resipien mengenali molekul MHC allogenik dari donor pada sel dendritik jaringan cangkok tersebut, maka sel T akan teraktivasi. Nah, proses ini dinamakan pengenalan langsung atau presentasi langsung alloantigen. Kalau yang pengenalan allo tidak langsung itu terjadi jika sel jaringan cangkok atau alloantigen diambil oleh sel dendritik resipien, kemudian alloantigen donor akan diproses dan dipresentasikan oleh molekul MHC pada APC resipien tersebut. Jadinya itu pengenalannya tidak langsung. Untuk gambar ini, di sini ada resep ini pada keadaan normal yang gambar A. Nah, di sini molekul MHC diri atau self MHC yang menyajikan peptida asing ke sel T yang telah diseleksi untuk mengenali MHC diri atau self MHC dengan lemah, tetapi dapat mengenali kompleks self MHC dengan peptida dengan baik. Untuk yang pengenalan allo, itu di sini gambar self peptida. Ini MHC allogenik, jadi sel T terbatasi oleh MHC, self MHC yang mengenali MHC allogenik yang strukturnya menyerupai suatu kompleks MHC, self MHC dan peptida asing. Kemudian kalau yang ini adalah pengenalan allo MHC allogenik. Ini sel T terbatasi oleh MHC yang mengenali suatu struktur yang dibentuk oleh molekul MHC allogenik dan peptida yang diikatnya.
Kemudian ini adalah respon imun terhadap jaringan cangkok. Antigen dari jaringan cangkok yang diekspresikan oleh sel dendritik donor atau ditangkap oleh sel dendritik resipien dibawa ke organ limfoid perifer di mana sel T spesifik autoantigen diaktifkan. Atau ini tahap sensitisasi. Sel T akan bermigrasi kembali ke jaringan cangkok dan menghasilkan sel jaringan cangkok. Antibodi juga dihasilkan untuk melawan antigen jaringan cangkok dan ikut berperan terhadap penolakan. Gambar di sini ini adalah proses sensitisasi. Di sini terjadi penolakan, sekresi sitokin inflamasi, pembunuhan sel jaringan cangkok. Kemudian ini ada transfer antigen ke kelenjar limfe, sel dendritik. Kemudian di sini aktivasi dari sel T, pengembangan sel T efektor melalui penyajian antigen langsung dan tidak langsung. Lalu ini adalah gambar tentang pengenalan alo langsung dan pengenalan alo tidak langsung. Yang di sini sel penyaji antigen alogenik berupa sel dendritik, ini MHC alogenik. Kemudian ini dikenali oleh sel T aloreaktif. Sel T akan mengenali molekul MHC alogenik yang belum diproses di APC jaringan cangkok. Untuk yang pengenalan alo tidak langsung, di sini ada MHC alogenik, self MHC, sini alogenik sel jaringan sel alogenik, sini ada sel dendritik dari resipien. Sini terjadi pengambilan dan pemrosesan dari molekul MHC alogenik oleh APC dari resipien. Kemudian dia akan dikenali oleh sel T yang aloreaktif. Ini peptida ini berasal dari molekul MHC yang alogenik. Nah, di sini sel T akan mengenali peptida molekul MHC alogenik yang terproses, yang terikat pada molekul MHC di APC inang atau resipiennya. Untuk mekanisme imun penolakan jaringan, ini ada 3. Yang pertama penolakan hiperakut, kemudian ada penolakan akut dan penolakan kronik. Untuk yang penolakan hiperakut itu terjadi hanya dalam hitungan menit setelah transplantasi dan ditandai dengan trombosis pembuluh darah serta nekrosis iskemik jaringan cangkok. Kalau yang penolakan akut itu terjadi dalam hitungan hari atau minggu setelah transplantasi, dan ini adalah penyebab utama terjadinya kegagalan cangkok jaringan secara dini. Penolakan akut ini diperantarai oleh sel T dan antibodi spesifik terhadap aloantigen pada jaringan cangkok. Kalau yang penolakan kronik, ini adalah suatu bentuk kerusakan jaringan cangkok yang berlangsung berbulan-bulan sampai bertahun-tahun, yang menyebabkan hilangnya fungsi dari jaringan cangkok yang progresif. Ini adalah gambar dari mekanisme dan histopatologi penolakan jaringan cangkok. Untuk yang gambar A, ini adalah pada penolakan hiperakut. Antibodi yang telah terbentuk bereaksi dengan aloantigen pada endotel vaskuler dari jaringan cangkok, yang kemudian akan mengaktifasi komplement dan secara cepat akan mencetuskan trombosis intravaskular serta nekrosis pada dinding pembuluh darah. Kalau yang gambar B ini pada penolakan akut, jadi limfosit TCD8+ atau CTL itu akan reaktif terhadap aloantigen pada sel endotel dan sel parenkim dari jaringan cangkok atau antibodi yang reaktif terhadap sel endotel dan akan menyebabkan kerusakan sel-sel. Untuk yang gambar C, ini adalah penolakan kronik. Ini gambarnya adalah dengan arteriosklerosis pada jaringan cangkok. Sel T reaktif terhadap aloantigen jaringan cangkok dapat menghasilkan sitokin yang merangsang inflamasi dan proliferasi dari otot polos tunika intima yang menyebabkan oklusi dari luminal. Kalau yang gambar kanannya ini adalah gambar di bawah mikroskop. Kalau ini itu ya, aktivasi komplement dan kerusakan endotel, inflamasi dan trombosis. Kalau ini kerusakan sel parenkim dan inflamasi interstisial. Kalau yang ini endotelialitis, yang ini. Kemudian yang paling bawah ini adalah reaksi inflamasi kronik dalam dinding
pembuluh darah, proliferasi sel otot polos intima, dan oklusi pembuluh darah. Kemudian ini pencegahan dan pengobatan penolakan jaringan cangkok. Andalan utama dalam mencegah dan mengobati penolakan transplant organ adalah dengan imunosupresi yang dibuat terutama untuk menghambat aktivitas dari sel T dan fungsi efektornya. Nah, ini adalah pengobatan penolakan jaringan cangkok. Obat-obatan yang digunakan untuk mengobati penolakan jaringan cangkok dan mekanisme kerjanya. Yang pertama ini ada siklosporin dan tacrolimus. Mekanisme kerjanya yaitu untuk memblokir produksi sitokin sel T dengan cara menghambat kalsineurin fosfatase sehingga dia akan memblok aktivasi dari faktor transkripsi VAT. Kemudian obat yang kedua ini ada mecofenolat mofetil yang mekanisme kerjanya untuk memblokir proliferasi dari limfosit dengan menghambat sintesis nukleotida guanin yang ada di limfosit. Kemudian ada rapamisin, ini dia mekanismenya memblokir proliferasi limfosit dengan menghambat persinyalan mTOR dan interleukin 2. Lalu ada obat kortikosteroid, mekanismenya dia mengurangi inflamasi melalui efek pada berbagai jenis sel. Kemudian ada obat ini globulin antitimosid, mekanismenya terikat pada dan menguras sel T dengan meningkatkan fagositosis atau lisis yang diperantarai oleh komplement. Kemudian kalau yang ini ada antibodi antireseptor interleukin 2 atau CD25, dia mekanismenya menghambat proliferasi sel T dengan memblokir pengikatan interleukin 2. Mungkin juga terjadi opsonisasi dan membantu eliminasi dari sel T yang teraktivasi yang mengekspresikan interleukin 2R. Lalu ada CTLA4 immunoglobulin atau belatacept. Ini mekanismenya menghambat aktivasi sel T dengan memblokir pengikatan kostimulator B7 pada CD8 sel T. Kemudian ada anti-CD52 atau alemtuzumab. Ini mekanismenya menguras limfosit melalui lisis yang diperantarai oleh komplement. Kemudian ini transplantasi sel darah dan sel punca. Transplantasi sel darah dinamakan transfusi, adalah bentuk transplantasi tertua dalam dunia kedokteran klinis. Penghalang utama transfusi darah adalah adanya antigen golongan darah asing atau blood group antigen. Ada antigen A dan antigen B. Kemudian kalau untuk transplantasi sel punca hematopoietik itu semakin banyak digunakan untuk mengoreksi kelainan hematopoietik. Keberhasilan transplantasi membutuhkan proses pencocokan HLA donor dengan resipien. Jika sel T allogeneic matcher ditransplantasikan bersama dengan sel punca, sel T matcher ini dapat menyerang jaringan resipien yang menyebabkan reaksi klinis yang disebut dengan graft versus host disease. Ini adalah gambaran antigen golongan darah ABO. Ini ABO, untuk ini N-asetil galaktosamin. Ini gambarnya, keterangan gambarnya warnanya gelap hitam ini. N-asetil galaktosamin. Kalau yang hijau ini N-asetil glukosamin. Yang merah glukosa. Kalau yang kuning galaktosa. Untuk yang gambar B ini menunjukkan antigen dan antibodi yang terdapat pada orang dengan golongan darah utama AB dan O. Ini jenis sel darah merahnya. Kalau yang golongan A, jenis A, antigennya A, antibodi yang ada anti B. Untuk yang golongan B, jenis sel darah merah jenis B, antigennya B, dia punya antibodi anti A. Untuk golongan darah AB, jenis AB, antigennya AB, antibodinya dia tidak punya. Untuk yang golongan O, dia golongan sel darah merahnya jenis O, antigennya tidak ada, antibodinya dia punya anti A dan anti B.
Demikian untuk penjelasan dari saya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya persilahkan. Terima kasih atas penjelasannya, Bu Lisa. Ya. Saya lebih banyak sebenarnya bertanya tentang respon imun terhadap tumor. Nah, pertanyaan yang pertama, apakah sama onkogen dengan tumor supresor gen, Bu Lisa? Onkogen dengan tumor supresor gen. Tumor supresor gen. Ya. Tadi Bu Lisa menyebutkan kalau macam-macam antigen tumor itu salah satunya itu adalah produk onkogen atau tumor supresor gen. Apakah ini sama onkogen dengan tumor supresor gen? Kalau onkogen itu sebentar. Sama. Yang tadi ya, sebentar saya mau buka PPT dulu. Ini, di PPT ini. Iya, betul, Bu. Ya, onkogen itu sama dengan gen penangkal tumor atau tumor supresor gen. Sama, Bu. Berarti tumor supresor gen ini menghasilkan protein yang disebut dengan onkogen gitu ya? Iya. Betul, begitu. Jadi kan ini kan gen kan. Jadi dia menghasilkan protein yang disebut dengan onkogen. Dan itu dia fungsinya di sini sebagai antigen dari tumor tersebut. Nah, tadi ada di tabel berikutnya yang biasanya nah ini tadi gambar setelahnya, Bu. Ini. Nah, ini. Ya. Jadi tumor supresor gen itu umumnya diperankan oleh protein P53. Ya, P53 yang bermutasi. Nah, sementara produk onkogen adalah RAS mutation, BCR-ABL protein. Ini apa beda gen ya, Bu ya? Budi saya. Iya, karena kan ini kan gennya kan macam-macam ya. Jadi kan gen apa? Supresor gen atau supresor yang tadi itu apa? Tumor supresor gen itu kan macam-macam. Nah, di sini itu contohnya ada protein P53, ada protein fusi BCR itu. Jadi ini jenisnya. Kan karena kan onkogen sama tumor supresor gen itu kan sama. Kan di sini kan atau gitu kan berarti kan sama. Nah, terus kalau pada respon imun terhadap tumor ini yang diperankan oleh sel T sitotoksik, berarti mirip dengan respon imun terhadap virus ya, Bu Lisa ya? Iya, betul. Kenapa bisa demikian, Bu Lisa? Karena untuk yang antigen apa? Untuk ini, karena penangkapannya itu kan menggunakan MHC kelas 1. Jadi kan kalau untuk kompleks MHC1 dengan peptida, nah itu kan nanti yang akan mengenali itu adalah si TL, bukan T helper. Kecuali kalau dia itu yang nanti menangkap adalah MHC2, membentuk kompleks MHC2 dengan peptida, itu nanti akan T helper. Tapi kalau untuk yang tumor itu dia dikenali oleh MHC1 begitu. Jadi sama dengan virus memang. Kan intraseluler dia. Karena antigennya intraseluler. Intraseluler, iya. Kalau yang ekstraseluler itu kan nanti yang mengenali adalah MHC2. Contoh antigen ekstraseluler itu yang gimana ya, Bu Lisa ya? Itu yang dari bakteri atau bakteri atau mikroba yang dia itu mampu hidup di dalam makrofag gitu. Jadi kalau yang itu kalau yang dia
Kalau misalnya bakteri, ini kembali lagi ya sambil mengulang yang imunologi dasar. Kalau misalnya bakteri, dia kan difagositosis oleh salah satunya misalnya makrofag. Nanti bukannya itu dia sudah berada di dalam sel ya? Nah, tapi ketika dia itu mampu hidup di dalam makrofag, itu nanti kan terjadi itu kan fagulisosom itu dipecah-pecah sama lisosom sama fagosom itu. Nah, itu nanti tapi yang mengenali adalah MHC2. Karena yang pertama itu dia dianggap sebagai antigen ekstraseluler. Begitu. Jadi nanti yang dimatikan itu hanya mikrobanya saja, bukan selnya. Beda kalau yang itu apa? Antigen intraseluler. Kayak kalau yang intraseluler itu kan langsung yang dimatikan adalah selnya. Gitu. Kalau bisa diulang Bu Liza, agak lama nangkapnya. Itu kalau yang antigen ekstraseluler misalnya seperti bakteri itu kan ketika dia menginfeksi tubuh itu kan dia akan ditangkap oleh sistem fagosit itu kan salah satunya kan makrofag itu. Nanti kan dia akan diproses ke dalam proteasom, kemudian dia akan bertemu dengan lisosom, kemudian bergabung jadi protelisosom ya, gabungan proteasom sama lisosom itu kemudian didegradasi jadi protein-protein yang kecil kan bakterinya itu tadi, terus nanti dia akan dikenali oleh MHC kelas 2. Setelah itu kompleks dari peptida atau antigen yang sudah terpecah-pecah itu tadi dengan MHC2 itu akan dikenali oleh T helper. Nah, kalau yang proses yang antigen ekstraseluler tadi itu dia itu yang dimatikan itu hanya mikrobanya saja. Kalau yang satunya, kalau yang intraseluler itu yang dibunuh langsung ke sel yang terinfeksi, begitu bedanya. Jadi kalau yang intraseluler, contohnya seperti virus, nah itu kan langsung yang dimatikan selnya, sel yang terinfeksi. Jadi nanti virus itu langsung dikenali oleh dikenali oleh MHC1, kemudian dia akan membentuk kompleks antara antigen dengan MHC1, kemudian dia terekspresi ke membran sel, kemudian akan dikenali oleh TCTL itu, sitotoksik itu nanti akan dimatikan, jadi apoptosis. Kalau misalnya dia antigennya ekstraseluler, bukannya dia nanti mengaktifkan limfosit B ya? Kalau antigen gimana? Antigen yang ekstraseluler. Yang imunologi dasar itu kan kalau bedanya kapan limfosit B teraktivasi dan kapan limfosit T teraktivasi itu kan pada infeksi di ekstraseluler dan intraseluler kalau tidak salah saya. Bentar. Di imunologi dasar bisa. Nah sebenarnya sama yang di imunitas humoral itu juga mikroba ekstraseluler. Cuma nanti kalau jadi kalau limfosit mohon maaf ini suaranya anak saya masuk ya. Lagi mandi. Ibunya lagi ngajar sih sebentar lagi. Jadi kalau limfosit yang memberikan respon terhadap mikroba ekstrasel itu limfosit B dan limfosit T helper. Jadi kalau untuk yang T helper itu sebenarnya gini. Kalau limfosit yang T helper itu dia merespon mikroba yang difagositosis dan dapat hidup di dalam makrofag. Kalau yang mikroba ekstraseluler itu langsung ditangkap oleh limfosit B. Gitu. Gitu. Berarti dia kalau limfosit B langsung ditangkap ya. Tanpa perlu adanya ada APC, tanpa ada MHC. fagositosis ya. Jadi langsung bisa mengenali kan kalau limfosit B kan langsung bisa nangkap antigen. Kalau yang limfosit T itu kan perlu protein secara lengkap kan dia nggak bisa, harus dipecah-pecah dulu kan melalui itu fagulisosom itu.
Satu lagi Bu, itu yang tadi terkait dengan respon imun terhadap tumor kan ada penghambatan checkpoint Ya. yang diperankan oleh PD1 dan CTLA4. CTLA4 ya. Berarti prosesnya itu sama kayak toleransi sistem imun juga ya? Iya, prosesnya mirip seperti itu. Jadi yang checkpoint bedanya di mana Bu Liza? Kenapa tidak dianggap itu merupakan bagian dari toleransi sistem imun? Untuk yang sebentar. Untuk yang itu tadi di PPT ada. Bentar. Jadi di bab yang mana ya, Bu? Di bagian mana ya? Ke atas lagi kayaknya. Ke atas ya. Imun. Bawah. Nah, kalau yang ini, yang checkpoint itu dia menghambat PD1. Dia menghambat. Bu, berarti bedanya dengan toleransi sistem imun itu, kalau toleransi sistem imun justru PD1-nya yang kebalikan malah. Ya betul. Ya, makanya ini tidak termasuk dalam toleransi sistem imun ya. Kan ini kan di situ. kan ini kan respon imun terhadap tumor kan. Berarti kan dia malah melawan. Kalau yang harusnya itu malah itu kalau di sini itu malah dia menghambat. Ya. Oke, sudah paham Bu Liza, sudah paham. Terima kasih. Iya, Bu. Nanti untuk materinya saya share di grup ya, Bu. Siap. Sama materi kemarin ya, Bu Liza ya. Iya, Bu. Nanti kayak itu dulu yang tipe-tipe saya benahi dulu. Karena ada beberapa yang tipe. Nanti izin ini saya pakai untuk bahan kuliah saya juga ya, Bu Liza ya, boleh ya? Ya, boleh sekali, Bu, enggak apa-apa. Ya. Baik, terima kasih Bu Budianti. Terima kasih Bu Liza. Ya, sama-sama Bu. Untuk materi hari ini semoga bermanfaat. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Saya akhiri ya, Bu. Ya, silakan Bu. Ya, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Liza, terima kasih Mbak Rini. Ya. Izin live nggih. Bu.